Kita hidup di era paling terkoneksi dalam sejarah manusia. Tapi kenapa ya masih banyak yang kesepian? Kesepian tuh bukan sekedar tidak punya teman, tapi kesepian adalah perasaan bahwa hubungan yang kita punya ternyata tidak memenuhi kebutuhan emosional kita. Beberapa laporan kesehatan publik menyatakan bahwa kesepian kronis meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, dan penurunan kognitif. Bahkan dampaknya itu sering banget dijajarkan dengan resiko merokok 15 batang per hari. Saking dirasa pentingnya, di Inggris dan di Jepang bahkan ada kementerian yang khusus menangani masalah kesepian. Mengapa kesepian segitu membahayakannya? Nah, karena sejak dulu manusia itu hidup berkelompok. Otak kita memang dirancang untuk merasa aman saat kita terkoneksi dengan orang lain. Nah, jadi ketika kita merasa sendirian atau terisolasi, otak kita menganggap itu sebagai ancaman. Tubuh lalu masuk dalam mode siaga, yang dimana hormon stres akan naik dan tubuh akan menjadi lebih tegang. Kalau kesepian terjadi terus-menerus, dampaknya bukan cuma ke perasaan. Penelitian menunjukkan bahwa kesepian jangka panjang berkaitan dengan penurunan fungsi kognitif dan meningkatnya resiko demensia. Menariknya, rasa sepi ini diproses di bagian otak yang sama yang juga aktif ketika kita merasakan sakit fisik. Itu kenapa ketika kita merasa kesepian, ketika kita patah hati atau ditinggalkan, rasa nyerinya terasa sangat nyata. Nah, kenapa sih kesepian itu terjadi secara kolektif, secara sosial? Ada beberapa alasannya nih. Yang pertama, karena adanya budaya individualisme. Orang-orang merasa bisa melakukan apapun sendiri, tidak perlu bantuan orang lain. Ya, akhirnya itu mengurangi intensitas relasi mereka dengan orang lain. Yang kedua, karena budaya produktivitas yang semakin ekstrim. Orang-orang hanya bekerja sehingga waktu untuk berinteraksi, untuk sekedar nongkrong, main, ngumpul sama teman-teman, atau bahkan ketemu sama keluarga jadi sangat berkurang. Yang ketiga, interaksi digital dirasa dapat menggantikan interaksi tatap muka, yang padahal sebetulnya interaksi tatap muka pasti lebih efektif daripada interaksi digital. Nah, terus gimana sih caranya agar kita tidak mengalami kesepian? Yang pertama adalah prioritaskan kedalaman, bukan jumlah relasi. Teman sedikit itu nggak apa-apa, yang penting kamu merasa aman dan terkoneksi secara emosional ketika mereka bersama dengan kamu. Yang kedua, satu percakapan bermakna itu jauh lebih baik daripada sekedar likes atau view di media sosial kamu. Yang ketiga, cobalah untuk mencari komunitas atau aktivitas atau organisasi yang offline yang bisa membantu kamu untuk lebih terkoneksi dengan orang lain di dunia nyata. Dan yang terakhir adalah coba latih untuk menunjukkan kerapuhan-kerapuhan kecil. Seperti contohnya adalah cobalah untuk lebih terbuka ketika berinteraksi dengan orang lain. Kesepian bukan tanda bahwa kamu gagal bersosialisasi. Itu adalah sinyal yang diberikan oleh tubuh kita bahwa kita sedang membutuhkan koneksi yang lebih dalam.